Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban masa lalu itu tidak primitif. Dan saya salah satu yang termasuk percaya bahwa masa lalu itu tidak seprimitif orang yang kira. Dan salah satu buktinya bahwa masa lalu itu tidak primitif dari berbagai macam penelitian yang kami lakukan, itu membuktikan bahwa masa lalu itu benar-benar sangat modern. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya anti-gravitasi. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya Wimana. Wimana adalah alat untuk membuat manusia itu mampu menolak gravitasi bumi. Dan itu sudah dikenal. Hanya, mengapa itu tiba-tiba menjadi hilang? Seolah-olah itu tiba-tiba menjadi hilang. Dan ketika kita menelusuri peradaban dan sisa-sisa peradaban yang ada di Indonesia, kita akan menemui banyak sekali bangunan-bangunan yang sebetulnya terlihat seperti gunung. Terlihat seperti itu alami, padahal itu tidak alami. Itu adalah bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan yang dibuat oleh tangan-tangan yang memiliki peradaban yang sangat dahsyat dan luar biasa. Misalnya satu contoh ini di Gunung Padang misalnya. Kita tahu bahwa orang menyebut itu adalah Gunung Padang, tapi saya pribadi tidak menyebut itu adalah Gunung Padang. Saya menyebut itu adalah Gedung Padang, karena dari bentuk bangunan dan bentuk tumpukan batuan yang ada di sana itu semua adalah dibuat oleh manusia. Meskipun mungkin batuannya ada yang batuan alami, tapi saya yakin kandungan besi yang ada di batuan Gunung Padang ini sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 45% dari kandungan besi yang ada di batuan-batuan yang normal. Dan kemudian, ketika kita melihat keluar biasaan Gunung Padang, ketika kita mengetahui dalamnya dari Gedung Padang, ketika kita mengetahui bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang sebetulnya itu adalah ilmu yang luar biasa. Harta karun yang ada di Gunung Padang itu, di Gedung Padang itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana membentuk sesuatu, mencampurkan sesuatu, dan membuat sesuatu yang mampu menjadi pedoman masyarakat pada masa ketika gedung tersebut didirikan. Kita jangan berharap di sana ada emas. Kita jangan berharap di sana ada harta karun. Harta karun yang tidak ternilai di gunung tersebut atau di gedung tersebut adalah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Saya tidak mengatakan itu gunung karena itu adalah man-made atau buatan manusia. Dan sebagian besar dari para ilmuwan, terutama mereka yang kemarin ikut seminar, mereka rata-rata setuju bahwa ini bukanlah alami. Sekarang kita akan kembali membahas mengenai peradaban atau mengenai apapun yang bisa kita bahas tentang masa lalu, tentang leluhur kita, tentang bagaimana hebatnya, bagaimana ekstraordinarinya, bagaimana luar biasanya, dan berbagai macam bukti bahwa ternyata masa lalu itu tidak seprimitif yang kita bayangkan, atau tidak seprimitif seperti yang diajarkan pada kita. Ternyata masa lalu itu sangat canggih. Apakah di belahan dunia lain yang namanya peradaban atau kemajuan peradaban di masa lalu ini sudah ada? Itu jelas tentu saja ada. Nah, buktinya apa sih? Mengapa kita hanya membahas dari satu arah saja? Kenapa kita tidak membahasnya secara holografik atau dari semua arah?
Kenapa kita membahasnya hanya sekedar untuk diketahui saja, tanpa kita bahas lebih dalam lagi, sehingga kita mampu membuat sesuatu dan membuat jawaban ketika krisis itu muncul. Tugas kita inilah sekarang. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Kita hanya sekedar mengumpulkan apa yang kita ketahui dan kemudian hanya untuk dibanggakan saja. Ketika masyarakat butuh sesuatu, ketika terjadi krisis sesuatu di masyarakat, kita tidak bisa berbuat apapun. Kita hanya diam saja. Kita hanya pasrah menunggu orang lain menunggu. Kata orang Sunda itu Pak andel-andel. Kita selalu mengandalkan orang lain yang hendak menyelesaikan masalah. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui di dalamnya itu ternyata ada sumber energi, apakah kita mampu membuat itu? Apakah kita mampu kembali membuat sesuatu yang bisa menjadi jawaban tentang krisis energi yang ada di dunia? Nah, janganlah kita hanya sekedar membahas. Sekali lagi, janganlah hanya sekedar kita membahas. Seperti tulisan ini pun, ini lambang dari Safala Entarda. Itu adalah lambang dari manunggaling kaulolan Gusti, atau bersatunya diri dengan Sang Maha Pencipta. Ada lagi ini, lambang ini adalah lambang kesempurnaan tubuh manusia. Keseimbangan energi yang ada di tubuh manusia dengan alam. Ini adalah bukti bahwa peradaban berasal dari kita, bukan dari mana-mana. Dan banyak juga orang yang percaya bahwa peradaban itu berasal dari kita. Nah, kita lanjutkan. Di kita pun memiliki sumber peradaban yang sangat luar biasa. Dan menunggu kita gali, menunggu kita baca. Dan itu bisa mampu menjawab apapun yang tidak bisa dijawab sekarang oleh orang-orang yang tidak mau mencari. Jadi kewajiban kita adalah mencari, kemudian meneliti, dari sana kita akan mengetahui, lalu kita akan membuat perubahan-perubahan yang sebetulnya menjadi pertanyaan orang-orang zaman sekarang. Kita selama ini diajarkan bahwa masa lalu itu primitif, bahwa masa lalu itu zaman batu, bahwa masa lalu itu orang-orang hanya mengenal yang namanya teknologi yang amat sangat sederhana. Kita diajarkan bahwa masa lalu itu kita adalah keturunan dari kera, dan kita percaya begitu saja. Dan kita banyak sekali yang meyakini tentang Darwinisme ini. Terus terang, saya bukan termasuk salah seorang dari Darwinisme. Karena saya merasa bahwa saya adalah turunan manusia, bukan keturunan monyet. Atau bukan keturunan kera. Terserah apabila Anda merasa keturunan kera. Panarunga semuanya, silahkan. Itu adalah hak Anda. Apabila Anda merasa keturunan dari kera dan Anda ada Darwinisme, saya tidak akan menjudge, saya tidak akan menghakimi, dan saya menghormati. Manusia sebelumnya itu diceritakan mengenai sebuah teori yang katanya manusia itu berasal dari kera, dan banyak orang yang percaya. Tapi terus terang, selama hidup saya sampai sekarang, saya tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari kera. Kalau misalnya Anda percaya, silahkan, itu pilihan Anda. Tapi juga saya harus membuktikan bahwa manusia tidak berasal dari kera. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah evolusi dari hewan berbulu yang sekarang dikenal dengan yang namanya monyet atau kera. Dan terus terang, saya benar-benar meragukan teori itu. Apabila kita berbicara mengenai teori tentang asal-usul manusia, berarti kita harus jauh melihat ke belakang. Asal-usul dari dunia itu sendiri. Asal-usul bagaimana manusia itu mampu mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, berkarya, dan bertahan hidup.
dan bagaimana manusia itu mampu membuat adab dan akhirnya beradab, lalu akhirnya membangun sebuah peradaban. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.